Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الآيات. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini kita akan belajar tentang tauhid, yaitu ilmu tauhid. Ilmu tentang tauhid, ilmu paling inti, paling agung nilainya. Karena tauhid adalah
Bagaimana kita mengisahkan Allah, menyembah Allah yang sebenarnya sesuai yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala, dan sesuai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengarkan tentang tauhid, hakikat dan kedudukan. Tauhid, hakikat dan kedudukan. Ya. Jadi dalam Al-Quran, dalam surat Al-Muzayyin, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada ibadahnya sebenarnya kepada Allah Subhanahu. Jadi yaitu ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji bagi yang mampu, berbakti pada orang tua, berbaik dengan tetangga, dan melaksanakan apa perintah Allah dan menjauhi Allah, maka beribadah. Dalam surah An-Nahl, Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk menyerukan beribadah kepada Allah saja dan jauhilah tauhid. Jadi saat temani Allah mengutus seorang Rasul, itu sama Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, diutus Allah kanggo umat kanggo menyerukan ibadah sira kabeh marang Allah. Lan ada ono iku tauhid apa sih? Tauhid itu sesembahan selain Allah. Tauhid bermacam-macam. Tauhid kuwi ada yang Lata, Uzza, Manat, berhala. Ada syaitan, ada jin, itu tauhid. Bahkan orang-orang soleh yang ditauhidkan, harta ditauhidkan, para nabi ditauhidkan. Ini enggak boleh. Hanya untuk Allah beribadah. Tidak, Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia semua ibadah marang Allah. Orang-orang ibadah selain Allah, kudu marang Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quran surah Al-Isra Allah berfirman,
Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna 'indaka al-kibara أخذهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Tuhan telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepada-Nya. Ya, jadi Allah ya, memerintah marang manungso ciptaan Allah, yaitu makhluk manusia Allah. Ibadah marang Allah, orang ibadah selain marang Allah, kudu marang Allah. Dan janganlah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ya, ibadah marang Allah, ikhlas karena Allah. Ya, berbakti marang wong tua, merawat wong tua. Ini perintah Allah. Jadi berbakti pada orang tua kita harus bakti marang wong tua ini. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam memeliharamu, nah Islam tua wis umur wis tua banget, wajib merawat wong tuanya. Ini ancaman dan perintah bahwa kita harus merawat orang tua. Hati-hati sampai menelan orang tua kita. Ancaman Allah, diancam. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan salah. Nek wong tua iki wis tuwa, ini awak diperintah barang wong tua, kuwi aja nganti nyepeleke. Allah laksanakan perintah wong tua. Mereka ini perintah Allah, jangan pernah dilanggar. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi ngomong sing halus, unggah-ungguh, sopan santun, aja nganti ngambuni suarane dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka, berdoa dengan penuh kesabaran. Tidak ada lagi yang orang tua itu rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Awak dia kudu sayang, ikhlas merawat. Balasan dari Allah. Ya. Nanti di dunia kita bahagia, kita akan bahagia karena perintah Allah dijalankan, berbakti pada orang tua kita. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Berarti Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Wahai Tuhanku, ya Allah, kasihilah mereka berdua, kasihilah orang tuaku sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Kayak ini si awak cilik
kuwi diopeni wong dhewe kaya ngeperkosoni kaya apa waktune untuk gangguan anak ini. Nah, waktu wong tuane wis tuwa, awake anake sing rawat wong tuwa. Dan kuwi sayang seorang orang tua dengan anak itu gak bisa dibalas. Masya Allah, begitu mulianya orang tua. Ada sampai menyanyikan orang tua. Ya, hati-hati. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alu wa as'alu ma harrama rabbukum عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Katakanlah Muhammad SAW, marilah kubacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhan. Jadi Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, katakanlah Nabi Muhammad SAW, ayo dibacakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Marang kafir manusia. Jadi Allah mengharamkan itu telah dijelaskan oleh Allah, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Ojo nanti dijelaskan di eleng-eleng nanti rumahnya. Ojo nanti apa itu menyekutukan Allah dengan apapun, dengan suatu apapun, entah dengan malaikat, dengan rasul, dengan jin iblis, harta, dengan jabatan,
Enggak boleh. Hanya untuk Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu. Maka berbuat baik kepada bapak ibu kita. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Ojo nanti anak ewek dewe sampai wedi, kelaparan. Tidak mungkin. Allah menjamin rezekinya anak-anak kita dan kita semua. Kami akan memberi rezeki kepadamu. Jadi Allah kayak rezeki ini awak dewe tenang. Jangankan kita, ya, kita lihat itu ikan yang di lautan berapa miliar itu, semua makan. Diberikan oleh Allah semua. Pokoknya manusia saya berpikir dan ikhtiar pasti akan dengan Allah. Ya lewat ikhtiar pasti lewat kerja orang jaga rezeki juga sama orang ikhtiarnya pasti ikhtiar. Di situ Allah memberikan rezeki. Berapa? Dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang kecil. Ya. Jadi apa itu saya nanti nyeda barang-barang saya kecil apa? Kecil maksiat, ya ngira, mau di barang kecil, nggak boleh dekat ke situ. Ya. Baik yang nampak di antara maupun yang tersembunyi. Yang nampak dan sembunyi jangan kita ikuti. Jangan kita ikuti itu ya. Itu. Di antaranya maupun yang janganlah kamu membunuh jiwa yang dihadapkan Allah. Dan awak itu orang-orang mati menunduk yang dihadapkan Allah. Gak boleh. Larangan Allah. Ya. Melainkan dengan suatu sebab yang benar, kecuali dengan izin Allah bahwa itu boleh bunuh, kalau enggak boleh, larangan sekali. Kalau mengharamkan dan mahal penggantinya dengan suatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya. Dan kuisan perintah oleh Allah marang manungsa kabeh supaya awake dhewe ngerti sing diperintah Allah ya apa. Amin. Ya. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah ketangkaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikul beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil. Jadi uang ini tidak memimpin untuk adil. Jabatan, entah jabatan apa itu harus adil. Pembagiannya itu adil sesuai yang dikehendaki Allah. Kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar sanggupan. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil. Hendaknya dia adalah kerabatmu dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat dan bahwa yang diperintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia dan janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Jadi Allah berfirman, jalan ini lurus, kudu diikuti.
ojo nanti golek jalan liyane mergo dadi bercerai-berai antar umat Islam. Gak boleh. Firman Allah dan hadis kita sambil waktu kita jalankan maka akan bersatu di atas al-haq agama dari Allah Subhanahu wa taala tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Supaya apa? Diperintahkan kepada Allah. Ya. Bertakwa kepada Allah. Barakallahu fikum. Mungkin demikian kajian tentang tauhid. Nanti bisa kita sambung lagi. Untuk kedepannya, ini masih panjang sekali ini. Bisa disemak terus-menerus. Ya. Demikian dari kami. Bila ada kata tidak sesuai, minta maaf. Usikum manafsi taqwa. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana minta kepada antum akhwat, afwan, bapak ibu, adik-adik semuanya, saudaraku muslim muslimat rahimakumullah, minta dukungan channel untuk berkembang, selalu dakwah al-haq dari Allah Jalla Jalla dan sesuai Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat tabi'in khulafa'ir rasyidin, yaitu ilmu tentang tauhid agama Allah, agama Islam, tauhid yang tinggi nilainya, yang agung nilainya. Bahkan kita akan masuk jannah tanpa hisab. Karena apa? Karena tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Ya. Supaya apa? Perkembangan channel ini semakin baik dan terima kasih masyarakat. Tentunya untuk umat supaya terbimbing dengan ridha Allah, dengan kehendak Allah, dengan Allah yang akan memberikan hidayah petunjuk untuk kita semua. Demikian dari kami. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.